a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa ketika seorang muslim datang ke majlisul ilm untuk menuntut ilmu, sesungguhnya dia membangun akhiratnya. Karena ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk bermain-main, tapi untuk memperbaiki akhirat kita. Karena dunia ini adalah sifatnya sementara. Bahkan ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya yang telah hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seolah-olah mereka itu tinggal di dunia hanya ashiyatan aw duhaha. Mereka tinggal seolah-olah mereka tinggal di dunia ini sebagian dari malam atau sebagian dari pagi hari. Maka sungguh mengherankan orang yang tahu betapa ngerinya alam kubur, betapa gelapnya kuburan itu. Sungguh mengherankan orang yang tahu bahwa perjalanan akhirat ini adalah perjalanan yang sangat-sangat sulit. Sungguh tidak masuk akal orang yang tahu bagaimana panasnya di akhirat, dan dia tidak tahu apakah dia akan menerima catatannya dari kanannya atau dari kirinya. Dan dia tahu bagaimana ngerinya ketika seseorang berjalan di sirat, lalu dia bermain-main, lalu dia bersantai-santai, lalu dia tidak mau menuntut ilmu agama. Maka sungguh orang ini adalah orang yang tidak punya akal. Ya. Ini adalah orang yang sangat tidak punya akal. Dia meyakini bahwa dia akan menghadapi hari-hari yang sangat sulit dan tidak ada yang bisa menolongnya di tempat itu. Tidak ada yang bisa menolongnya di saat itu. Lalu dia tidak persiapkan bekal-bekal, maka ini adalah orang yang sangat lemah akalnya. Maka ikhwani fiddin, azakumullah, satu hal yang sangat penting untuk kita sadari dan tidak pernah hilang dari benak kita, bahwa ketika kita menuntut ilmu agama, maka itu artinya kita berusaha untuk membangun dan memperbaiki akhirat kita. Jangan seperti orang-orang yang memperbaiki dunianya, membangun dunianya, dan merusak akhiratnya. Lebih baik dunia kita rusak, tapi akhirat kita baik. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kajian kita pada malam ini masih kita pada bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsiran tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan dalil yang keempat, yaitu firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab. Yang artinya adalah, dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Seandainya orang-orang yang zalim mengetahui di saat mereka menyaksikan azab
bahwasanya kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih, maka pasti mereka akan menyesali semua kesyirikan-kesyirikan, semua kelalaian-kelalaian mereka yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah, munasabatul ayah. Kecocokan ayat ini dengan bab syahadatu an la tafsiru tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. Annaha min an-nusus al-mubayyinati li tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Ayat ini termasuk di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna dari tauhid atau penafsiran tauhid dan makna dari syahadatu an la ilaha illallah, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka mahabbatillah faqad asyrak. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan bagi Allah, ia mencintainya sebagaimana ia mencintai Allah. Kita mencintai Allah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita menyembahnya. Kita beribadah kepadanya dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap. Takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Jadi salat maghrib yang kita lakukan baru ini, siapa kira-kira di antara kita yang menjamin bahwa salatnya itu diterima? Siapa kira-kira bisa menjamin? Enggak ada. Enggak ada seseorang yang bisa menjamin bahwa ruku sujud yang dia lakukan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berupaya sebaik mungkin kita melaksanakan perintah Allah. Jadi harus ada rasa takut di dalam hati kita. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Maka jika kita ada rasa takut di dalam hati, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menolak amal ibadah kita ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendorong kita untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik. Kedua, berharap. Seandainya kita ada di benak kita harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ibadah-ibadah kita, maka senantiasa kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hamba yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah dan bagaimana sifat-sifat hamba-hamba yang dipilih oleh Allah? Allah menjelaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hamba-hamba yang merupakan pilihan Allah, Allah tidak mungkin dia akan salah memilih. Manusia bisa saja dia salah memilih, bisa saja dia salah memperkirakan, meskipun dia sudah pintar, sudah tahu tentang sesuatu itu, namun yang namanya manusia bisa saja dia salah. Allah tidak mungkin dia salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat hamba yang merupakan hamba pilihan Allah. Allah menjelaskan bahwa mereka itu innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka memohon kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba.
Raghaban artinya berharap. Berharap agar Allah mengabulkan, menerima amal ibadahnya. Warahaba, dan takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ketika dua perasaan ini tidak ada di dalam hati kita, rasa takut ditolak, berharap diterima, ketika ini tidak ada, maka sudah pasti kita akan melakukan ibadah itu asal-asalan saja. Ya, Allahu Akbar, naik, terangkat tangannya. Allahu Akbar, dia ruku. Sami Allahu liman hamidah, dia bangun. Allahu Akbar, dia sujud lagi. Otomatis dia melakukannya. Ya, semua gerakan-gerakan solat itu tidak dihayati. Padahal ikhwani fiddin a'azzakumullah, jika kita memperhatikan takbiratul intiqal ini, takbir berpindah, semua disertai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari segala sesuatu yang kita angan-angankan itu. Bisa jadi seseorang ketika dia salat, dia berangan-angan untuk memiliki ini dan itu. Ya, dia berangan-angan usahanya menjadi sukses, tokonya menjadi besar, dagangannya menjadi besar, hartanya menjadi banyak, dan itu pasti ada di benak kita semua ketika kita sholat. Salah satu penyebabnya itu adalah karena lemahnya dua perasaan ini, rasa takut dan rasa berharap. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, dari dulu solat kita ini seperti ini, tidak ada upaya untuk memperbaiki. Rumah kita renovasi lagi, ya, kita renovasi tamannya, seperti masjid ini kita renovasi dia. Tapi solat kita tidak pernah kita renovasi dia, tidak pernah kita perbaiki kualitas solat kita. Ya dari dulu ya seperti itu juga. Sampai dia mati, sampai dia tua, sampai dia mati, dia seperti itu juga. Subhanallah. Kira-kira orang yang seperti ini, adakah di dalam hatinya dua perasaan itu? Ya, rasa takut jangan-jangan tidak diterima, berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Jika hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih sembarangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih mereka karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa mereka ini adalah pantas untuk dipilih. Nah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu ketika memohon kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Ketika mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kata Syekh, haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'a Allah yuhibbuhu ka mahabbati Allah faqad asyrak. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengadakan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, ia mencintainya sebagaimana ia mencintai Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na at-tauhid an yufrada ar-rabbu bihadhihi al-mahabbah. Maka dengan demikian jelaslah sudah bahwa makna dari tauhid itu adalah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cinta ini. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, tapi tidak membuat kita apa? Tunduk dan beribadah kepada mereka. Dan tidak membuat kita takut kepada mereka. Kalau kita cinta kepada Allah, ini kecintaan kita
mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut. Allati tastalzimu ikhlas al-ibadati lahu wahdahu wadh-dhulla wal khudu'a lahu wahdahu. Kecintaan ini yang mengharuskan, mewajibkan seseorang untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Itu artinya ayolah ikhwah, kalau seseorang dia beribadah kepada Allah, apa saja ibadah itu? Apakah itu ibadah lidah, atau ibadah badan, atau ibadah hati, lalu ibadahnya itu bercampur dengan selain Allah, maka itu tanda bahwa orang ini dia tidak cinta kepada Allah. Ya, kalau dia cinta kepada Allah, maka pasti dia akan murnikan ibadah itu hanya karena Allah. Ya. Wadh-dhulla wal khudu'a lahu wahdahu. Dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini mendorongnya untuk menghinakan dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau rendah, tidak mau menghinakan diri kecuali kepada Allah. Mengalah bisa saja kita mengalah. Tapi untuk merendahkan diri sampai kita sujud kepada seseorang itu tidak boleh. Kalau kita sujud kepada selain Allah maka itu musyrik. Maka ikhwani fiddin azakumullah, di antara larangan-larangan para ulama, tidak boleh kita jabat tangan atau salaman kemudian kita nunduk, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini bukan dari ajaran Islam. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika datang sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah, mereka begitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nunduk kepadanya. Lalu dilaranglah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat orang-orang Nasara melakukan demikian kepada pendeta-pendeta mereka. Dan kami merasa bahwa engkaulah yang paling berhak untuk kami perlakukan demikian." Ketika mereka bertemu dengan pendetanya, mereka nunduk. Ya, mungkin seperti orang apa? Jepang dan orang Cina juga begitu, juga orang-orang Sasak ini, masya Allah, kalau salaman sama orang yang tua atau katakanlah orang yang alim, dia nunduk, subhanallah, tak boleh itu ayo ikhwan. Seorang muslim dia tidak boleh nunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mereka nunduk, dilarang mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjelaskan alasannya. Ya Rasulullah, kami melihat orang-orang Nasara mereka itu nunduk kepada pendeta-pendeta mereka, dan kami merasa bahwa engkau adalah orang yang paling pantas untuk kami nunduk kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istrinya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, memuliakan orang tua wajib. Memuliakan orang yang berilmu, para ulama, para masyayikh, kiai, ustadz dan yang lain-lainnya, itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Namun jangan sampai kita nunduk, karena nunduk kepada selain Allah itu tidak boleh ayol ikhwan. Kemudian ma yustafadu minal ayah. Ya, jadi kalau mau cium tangan, ya cium tangan, enggak usah nunduk. Angkat tangannya kemudian cium tangannya. Kenapa harus nunduk kemudian cium tangannya? Enggak boleh nunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah. Tapi tolong jangan salah difahami, bukan berarti kita harus kurang ajar, tidak. Ya. Kita diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk golongan kita, ya, orang-orang yang tidak mengasihani yang kecil dan menghormati yang tua. Ya.
Kita menghormati yang tua ini adalah wajib. Namun bukan dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Ma yustafadu minal ayah. Apa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al muqtadiyati lidh-dhulli wal khudu'. Di antara makna-makna tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah, di antara maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan. Kecintaan kepada Allah yang mengharuskan kita, atau kelaziman dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menghinakan diri kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Ya. Dan ikhwani fi din azakumullah, tentunya ketika seseorang beribadah kepada Allah, ya, melaksanakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas pikirannya ke sana kemari. Dia harus pusatkan dirinya dengan apa? Bacaan-bacaan yang dia baca ketika dia salat. Kenapa? Karena bacaan-bacaan yang dia baca itu dia sedang berdialog dengan Allah. Apakah pantas di saat dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, pikirannya melayang ke sana kemari, ke sawahnya, ke kebunnya, ke tokonya, ke kantornya dan yang lain-lainnya? Kan tidak pantas ini. Ya, ini sangat tidak pantas. Ya. Dan itu adalah bentuk kekurangan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah mungkin ada orang yang 100% khusyuk di dalam salatnya? Tidak mungkin. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari ayolah ikhwan. Ketika kita mulai salat Allahu Akbar, kita masuk dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suara. Pasti kita apa? Memikirkan, oh ini suara apa ini kira-kira? Jangan-jangan ada HP saya yang jatuh atau suara apa saja. Pasti kepalanya ini menganalisa dia, mencari tahu apa suara apa itu. Begitu dia mencium aroma, oh ini aroma apa ini kira-kira? Ini aroma bakso atau aroma nasi goreng atau aroma apa ini? Itu pasti dia menganalisa kepalanya itu. Ini tidak bisa dihindari. Ya. Yang tercela itu adalah angan-angan yang dia buat-buat sampai terus menerus, dia tidak berhenti-berhenti ini. Sampai assalamualaikum dia terkejut, yuh sudah selesai orang salat ini. Assalamualaikum dia ikut-ikutan. Nah ini tercela. Ini tidak bisa dinilai. Bagaimana dinilai kalau seperti ini ayolah ikhwan? Ya. Al-muqtadiyati lidh-dhulli wal khudu'. Kecintaan yang kelazimannya adalah menghinakan diri dan merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang itu sombong. Ya, apa yang mau disombongkan oleh manusia, dia tidak punya apa-apa. Awalnya adalah mani yang kotor dan dia akan berakhir menjadi bangkai yang busuk. Apa mau disombongkan? Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, harus kita ingat bahwa ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi manusia paling mulia. Ya, semakin kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita semakin mulia. Sebaliknya, kalau kita menghinakan diri, merendahkan diri kepada selain Allah, kita menjadi orang yang hina. Ya, karena orang-orang yang tidak mau merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau merendahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan merendahkan dirinya kepada hawa nafsunya, atau dia akan merendahkan diri kepada syaitan. Tidak ada yang lain. Ya, sudah pasti itu. Imma dia akan merendahkan diri kepada syaitan, atau dia akan merendahkan diri kepada hawa nafsunya. Betapa hinanya orang-orang yang merendahkan diri kepada syaitan dan hawa nafsunya. Ya, ibu-ibu mungkin perlu dipegang anaknya ibu-ibu supaya tidak ribut. Ya. Nanti berbahaya nih, kesana kemari. Diajak, dibawa aja ke ibunya itu. Baik. Yang kedua,
annal musyrikina yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam. Orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat cinta kepada Allah. Orang-orang musyrikin. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun meskipun demikian cintanya kepada Allah, tidak membuat mereka menjadi orang yang muslim. Kenapa? Karena mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan itu tidak membuat mereka menjadi orang muslim. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mencintai Allah. Pasti semua manusia mencintai Allah. Tapi ada yang cintanya murni karena Allah, ada juga yang cintanya bercampuran. Ya, orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah. Tapi mereka juga mencintai selain Allah. Mereka mencintai patung-patungnya. Apa yang diminta oleh patungnya itu mereka laksanakan. Disuruh bawa ayam putih, disuruh bikin ini, disuruh buat ini, mereka kerjakan semua itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum." Ada di antara manusia-manusia yang mengadakan sekutu bagi Allah, yuhibbunahum, mereka mencintai sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi cinta mereka tidak murni kepada Allah. Ya, mereka cinta kepada sekutu-sekutu ini, mereka juga mencintai Allah. Jadi jangan dikira Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak cinta kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, ya ikhwah, jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak salat mereka. Puasa juga mereka. Kemudian bersedekah, mereka adalah orang yang sangat-sangat pemurah bersedekah. Berhaji juga mereka, bahkan mereka pembimbing jamaah haji. Tapi kenapa mereka tidak menjadi orang muslim? Karena mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka minta kepada Allah, mereka juga minta kepada selain Allah. Ya. Mereka minta keselamatan, minta kesehatan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang di zaman sekarang, mereka minta kepada Allah, mereka juga minta kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama ini? Sama apa enggak ini? Ya. Kemudian yang ketiga, asyirku zulmun. Kesyirikan ini adalah kezaliman. Bahkan ini kezaliman yang sangat besar. Az-zulm itu adalah wad'u syai' fi ghairi makanih. Yang namanya kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah justru dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Hamba itu tidak pantas untuk disejajarkan dengan Allah, justru disejajarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa disamakan dengan makhluknya. Diturunkan derajatnya sehingga disamakan dengan makhluknya. Makhluk yang rendah, yang hina itu diangkat derajatnya sehingga disamakan dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, artinya semua dosa-dosa dimaafkan oleh Allah. Ya, meskipun dia digodok, digoreng, dibakar di neraka, dikeluarkan dia. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa manusia yang terakhir keluar dari neraka, na'udzubillah, ya, yang terakhir keluar dari neraka, qadim tuhishu. Mereka sudah hitam menjadi arang, dibakar, na'udzubillah, minan nar. Ya. Dibakar mereka di neraka sampai mereka hitam hangus di neraka.
lalu dikeluarkan oleh Allah. Meskipun dia sudah hangus, keluar dia. Tapi la ilaha illallah, hangus di neraka, hangus ini bukan hanya sekedar disentuh oleh api. Ya. Coba kalau kopi yang baru jadi itu kemudian jatuh ke tangan kita, mungkin tangan kita akan melepuh. Seketika dia akan melepuh tangan kita itu. Padahal itu sudah berkurang panasnya karena dicampuri dengan air, dicampuri dengan gula, kemudian kopi, pasti sudah berkurang panasnya. Tapi juga melepuh tangan kita. Lalu bagaimana dengan api neraka itu, ayo ikhwah? Api kita ini adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka itu. Artinya api yang kita gunakan ini untuk memasak, merebus, ini api neraka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam air 69 kali. Kalau seandainya hanya dimasukkan ke air 2 kali, 3 kali, mungkin akan hangus dunia ini. Lah api yang seperti itu akan membakar kita nanti. Ya, nas'alullah salaman afiyah. Nah, kita tahu dan kita dengar hadis-hadis yang seperti itu, lalu kita tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi hari-hari seperti itu, maka ini adalah orang yang paling bodoh, ini orang yang paling lemah akalnya. Nah, Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia yang terakhir yang keluar dari api neraka, sepi sudah neraka itu. Ya, semua teman-temannya sudah keluar. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku adalah orang yang paling sengsara di sini. Dikeluarkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jalan di sirat, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi di sungai yang namanya Nahrul Hayat. Dia mandi di sana, daging-dagingnya kembali lagi seperti semula. Jadi ikhwani fid din azzakumullah, itu yang akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang melakukan kesyirikan wal a'yadu billah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Dan di ayat yang sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Haram dia masuk surga. Maka sudah pasti tempatnya adalah di neraka. Dan semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia bertahun-tahun, ribuan tahun, jutaan tahun di neraka, dia akan dikeluarkan lagi. Kecuali dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa, walaqitani la tusyrik bi, tapi ketika engkau bertemu dengan aku, ini menunjukkan ayo ikhwah bahwa semua kita ini akan bertemu dengan Allah. Untuk apa? Ya, bukan halal bihalal, bukan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita. Di kajian yang sudah lewat, kita menyampaikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal ini, firman Allah ini. Apa firman Allah itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar dzarrah, itu akan dihisab oleh Allah. Dzarrah, ya, dzarrah itu anak semut. Ya, 100 ekor anak semut ini sama seperti satu biji gandum. Yang 100 ekor itu sebesar biji gandum. Lalu kalau satu ekor itu bagaimana kecilnya? Sekecil itu akan dihisab oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala kalau mengoreksi tidak ada yang luput dari koreksian Allah. Ya. Nah, bagaimana kira-kira kita akan selamat ayol ikhwah? Kalau sekecil itu aja akan dihisab oleh Allah, bagaimana kita akan selamat coba? Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya wa laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bimithliha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa,
wa laqitani la tusyrik bi syai'a. Akan tetapi ketika engkau bertemu dengan aku, engkau tidak membawa dosa-dosa kesyirikan. La ataituka bimithliha maghfirah. Aku akan bawakan juga sepenuh bumi ini ampunan. Jangan ada dosa syirik. Bukan berarti ini anjuran untuk melakukan dosa-dosa yang lain, tidak. Ya, semua dosa haram. Bahkan tadi kita mengatakan sebesar dzarrah pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menunjukkan betapa jeleknya yang namanya dosa syirik ini. Kalau sudah melakukan kesyirikan maka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang akan dimaafkan oleh Allah dan dia tidak akan dimaafkan oleh Allah pelakunya. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, al-wa'idu lil musyrikin yaumil qiyamah. Ancaman yang berat bagi orang-orang musyrikin pada hari kiamat. Ya. Sudah jelas, kalau orang yang beriman, mereka berada dalam sorga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Mereka duduk dengan bidadari-bidadari yang begitu cantik, yang begitu indah. Ya. Kenapa demikian? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengorbankan jiwa, raganya, apa saja yang mereka miliki. Ya, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridha kepada mereka dan mereka ditempatkan di tempat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrikin yang mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Di mana tempatnya? Fi nari jahannam. Di neraka jahannam. Lihat aja ikhwah. Di neraka jahannam tempatnya orang-orang musyrik. Namun subhanallah betapa banyaknya kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Ya, kalau mereka beli mobil langsung dibawa ke makam kemudian disembek di makam. Ya, kalau mereka mau pergi berhaji mereka datang ke kuburan pamitan dulu sama orang yang dikubur itu. Ya, kalau mereka mau ujian datang ke kuburan dulu. Lulus dari ujian ke kuburan, subhanallah, Allah yang memberi mereka segala-galanya, bersyukurnya kepada isi kubur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada mereka? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam." Di neraka jahannam. Apakah sampai di sana? Belum selesai ayat itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Khalidina fiha abada." Salah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, sudah menjadi kekal di neraka dan dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk meskipun mereka adalah manusia yang ganteng. Ya. Dan sebaliknya kalau orang beriman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Orang yang beriman ini khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Ya. Jazaohum 'inda rabbihim. Apa balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan jazaohum 'inda rabbihim jannat, bukan satu surga, tapi jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana antum hayalkan ini? Mustahil hayalan antum itu akan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan bahwa apa saja yang ada di dalam surga itu tidak pernah terlintas di benak manusia. Antum di surga ada anggur. Jangan antum samakan dengan anggur hijau atau anggur yang dijual di pasar buah, ini tidak sama. Ya. Di surga ada apel, di dunia ada apel. Jangan disamakan dengan apel yang ada di pasar buah, itu lain. Namanya saja dia sama. Ya. Namun hakikatnya dia berbeda. Ada yang lebih besar lagi daripada surga dan isinya.
Lebih besar, lebih nikmat daripada bidadari, lebih nikmat daripada istana-istana yang ada di dalam surga itu. Apa itu? Ridha dari Allah. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ridallahi akbar." Ridhanya Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada surga dan isinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka juga ridha kepada Allah. Bagaimana mereka ridha kepada Allah? Ini suruh kita diam ini. Ya. Jadi mereka puas dengan segala pemberian-pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada satu poin ini bisa atau adzan dulu ya? Adzan dulu. Tinggal satu saja ini saya sampaikan. Adzan dulu. Biar kita tenang, ini bagaimana kita tenang nyampaikan sementara ada suara. Adzan dulu? Adzan dulu? Ya, adzan dulu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بعد مقام محمد الذي Faedah yang kelima yang terakhir adalah wujubul ikhlas fi mahabbatillah. Harus atau wajib mengikhlaskan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah dari segala-galanya. Bahkan dari jiwa kita pun kita harus lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku."
Lalu Rasulullah mengatakan, berarti kamu ini tidak beriman ya Umar. Kamu tidak akan beriman sampai engkau cintai aku lebih dari segala-galanya, bahkan lebih dari dirimu. Lalu Umar mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, bahkan dari diriku sendiri. Makanya imannya Umar ibn Khattab jika ditimbang dengan imannya seluruh umat Muhammad ini, niscaya lebih berat imannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah saya sampaikan di sini ya ikhwah, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketinggalan salat asar, dia sampai ke masjid, orang sudah assalamualaikum. Gara-gara apa? Siapa yang ingat? Gara-gara kebun kormanya, dia senang melihat korma, pohon-pohon korma yang baru berkembang ini, senang dilihat. Saking senangnya dia telat sholat asar, kan dulu tidak ada loudspeaker. Datang dia ke masjid, ternyata orang sudah selesai sholat asar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kebun saya ini semua fisabilillah, supaya dia tidak telat lagi sholat asar. Ya, kalau kita kan dipanggil hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, santai aja dia ngopi, ngeteh, bicara kakak kikik, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian li'annahum yuhibbuna Allah fil rakha'i wad dharra, karena orang-orang yang beriman ini mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan luang dan dalam keadaan sulit, tetap mereka cinta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya mereka cinta kepada Allah? Dikasih musibah, dikasih ujian, tetap dengan alhamdulillah. Dipuji Allah. Kita kalau disakiti sama orang kan kita sumpah dia. Ya, ini dikasih dia musibah oleh Allah, dikasih dia ujian oleh Allah, alhamdulillah. Dipuji Allah. Ammal kuffar fa innahum yuhibbuna Allah fid dharra. Adapun orang-orang kafir, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam kesulitan. Kalau mereka dalam keadaan luar, mereka menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Orang kafir itu apabila terombang-ambing di laut, da'u Allah mukhlishina lahud-din. Mereka minta kepada Allah untuk diselamatkan dengan hati yang tulus. Ikhlas mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu diselamatkan oleh Allah, idahum yusyrikun, kembali lagi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka mendapatkan musibah, mereka buang patung-patungnya itu. Mereka minta kepada Allah dengan tulus. Tapi kalau sudah diselamatkan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih kelonggaran oleh Allah, kembali lagi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan di malam ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada